Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Fonda Putra Pamungkas dari kelas 8B. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita dalam dunia ini diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Apa sih syukur itu? Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan kita atas perintah Allah. Allah berfirman kepada kita melalui surat Al-Baqarah ayat 152. Bunyinya seperti ini. Fa'askuruni azrukum wa syukuri waliwa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hadis. Maka orang-orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang bersyukur enggan serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkakan terhadap perintah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Keadaan itu menunjukkan kita tanda kebahagiaan baginya. Yang pertama yaitu bila dia mendapat nikmat maka dia bersyukur. Yang kedua, bila mendapat kesusahan maka dia bersabar. Dan yang ketiga, bila dia berbuat dosa maka dia akan beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak mendapatkan kecuali pada dirinya. Seorang mukmin apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih riwayatkan oleh Muslim nomor 299 dari Ibnu Yahya Suhaib bin Sinan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul ketika kecintaan dan keriduan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika diawali dengan keriduan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, dia tidak mungkin akan bersyukur walau tidak ada keriduan. Orang yang mendapat penghasilan sedikit, hasil panen yang minim, atau mendapat yang pas-pasan, tidak akan bersyukur jika tidak ada keriduan. Demikian pula orang yang dimiliki kelancaran rezeki dan harta tahta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keriduan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari itu kita sebagai orang muslim hendaknya selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dan syukur sebenarnya tidaklah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur tidak hanya di lisan, namun hendaknya seseorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudaimah, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Minhajul Qasidin halaman 305. Lalu, bagaimanakah caranya kita bersyukur dengan hati? Yaitu caranya dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan dari selainnya, sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi.
Adapun bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung zat yang telah memberikan kita nikmat tersebut kepada kita dengan mengatakan alhamdulillah. Sementara tugas anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk menaati zat yang telah kita syukuri, yaitu Allah, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Syukur adalah sifat para nabi. Nabi Muhammad SAW tidak luput dari rasa syukur walaupun telah dijamin baginya surga. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah Rasulullah, biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri dengan sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai demikian? Bukannya dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari nomor 1130, Muslim nomor 280. Inilah suri teladan kita sebagai umat muslim. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Apakah kita sudah bersyukur? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 53. Bunyinya adalah, "Wama bikum minni matin fa maminallahi summa iza maksumudi diungru fa ilahi turja'un." Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan, mulai dari kita saat masih dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang telah lebih banyak dari nikmat yang dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian, nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, kebakaran, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menemukan jumlahnya." Quran surat An-Nahl ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak akan mampu. Allah berfirman, "Sangat sedikit sekali dan di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran surat Sabah ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan, artinya sedikit sekali yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah manis dari rasa syukur. Syukur adalah sifat bagi orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Sebab datangnya ridho Allah. Allah berfirman, "Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian." Quran surat Az-Zumar ayat 7. Sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Allah berfirman, "Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah itu syakir lagi alim." Quran surat An-Nisa ayat 147. Merupakan sebab ditambahnya nikmat. Allah berfirman, "Dan ingatlah juga
Tak kala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ganjaran di dunia dan akhirat. Janganlah kamu menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur mengenai pahala bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Allah berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Quran Surat Ali Imran ayat 145. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawa riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat dan juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Tafsir At-Tabari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.